Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan sehat kepada kita dan banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah kita mensyukurinya dengan hadir di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan tempat yang paling mulia ini Allah jaga kesehatan kita. Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah menikmati tempat yang terbaik ini. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang harus kita jadikan contoh dan kita terus berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya dengan segala halangan-halangannya, dengan segala kelemahan kita, dan mudah-mudahan suasana yang sedang kita jalani ini tidak mengurangi semangat untuk tetap menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikih pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai dengan pembahasan khamar. Bagaimanapun hidup kita ini dengan segala kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita, dan sudah tentu tawaran Allah itu tidak perlu kita ragukan, tapi bisa jadi tawaran-tawaran lain itu mungkin bisa jadi lebih menarik. Maka harus kita pastikan, kita yakini, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul tawarkan kepada kita, ambil, lakukan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Walaupun faktanya tadi, yang Allah tawarkan dengan yang ditawarkan oleh selain Allah, kadang-kadang lebih menarik yang ditawarkan selain Allah. Maka tempat ini bisa memberikan satu pilihan terbaik. Karena keadaan kita, pikiran kita, rasa-rasa yang ada pada kita itu sangat mempengaruhi. Khamar adalah bagian dari kehidupan yang nyata yang beredar di sekitar kita. Dan bahayanya sudah jelas. Tapi ternyata sebagian orang justru bukan memahami khamar itu yang membahayakan, tapi justru malah seperti yang memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Disinilah nanti baru kita bisa membedakan bagaimana keadaan orang yang mukmin, orang yang beriman, meyakini ketentuan-ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tempat yang sedang kita nikmati ini. Masih ada orang yang begitu berat mendatangi tempat yang terbaik.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fattanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakum al-adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, dan berkorban untuk selain Allah, wal azlam, dan melakukan undian, rizsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan keji yang memang diarahkan oleh setan. Fattanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kamu mendapat kemenangan. Agar kamu mendapat kebahagiaan. Inama yuridu syaitan ayyuki'a bainakum al-adawah. Setan itu selalu berusaha ingin mewujudkan di antara kamu yaitu permusuhan dan saling benci dalam menikmati khamar dan perjudian. Bahkan dia adalah menghalangi kaitannya dengan zikrullah dan juga dalam melaksanakan sholat. Fahal antum muntahun. Apakah kamu tidak meninggalkan semuanya itu? Ini adalah firman Allah yang menjelaskan kepada kita kaitan dengan judi, khamar, kemudian dengan hal-hal yang lain yang memang itu adalah godaan setan. Setan itu hanya merayu, hanya menggoda, dan setan tidak pernah memaksa. Dan janji setan itu tidak pernah terwujud. Dan tipu daya setan itu lemah. Ini beberapa hal yang harus kita pahami kaitannya dengan kerja setan mempengaruhi kita. Jadi setan itu mempengaruhi saja, tidak memaksa. Dan janji setan itu tidak pernah terwujud. Tapi janji Allah pasti terwujud. Inna wa'dallahi haq. Maka kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, pastikan, yakinkan, apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan dibuktikan. Dan apa yang dijanjikan oleh setan itu tidak pernah terbukti. Maka sumber yang menjadi masalah dalam kehidupan ini adalah apa yang dijelaskan oleh Allah kaitannya dengan khamar, judi, dan lain sebagainya. Kita lihat beberapa hal yang didapatkan dari khamar dan yang lainnya. Memang tidak semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, itu dijelaskan untung ruginya. Tidak semuanya. Apa yang Allah perintahkan, tidak semua dijelaskan oleh Allah itu untungnya apa kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Begitu juga larangannya. Tapi sebagian ada yang menjelaskan kaitannya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan khamr di sini, rijsun au khabisun mustaqdirun inda ulil albab. Bahwa apa yang ada di dalam khamr itu adalah
sesuatu yang keji, kotoran yang memang itu menjijikan inda ulil albab, buat orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Kalau Quran menjelaskan ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ulil albab itu selalu orang ingat kepada Allah dalam posisi apapun. Sehingga dia terus ingat kepada Allah dan Allah terus membimbingnya. Ini menjadi sikap yang harus kita wujudkan. Jadi jangan sampai maaf, benernya lagi di masjid doang. Begitu keluar dari masjid, miring-miring dikit sudah. Masuk ke kantor sudah berbeda lagi. Ya, masuk pasar sudah berbeda lagi. Maka ulil albab ini dimanapun dia berada, dia tidak pernah lupa kepada Allah dan terus Allah menjaganya. Nah, memahami rijsun yang ada pada khamar ini itu akan mudah dipahami oleh orang yang selalu ingat kepada Allah. Wa min amali syaitan wa tajzinuhu wa wiswatihi. Khamar itu adalah salah satu bentuk yang memang adalah dia kerjaan setan mempengaruhi manusia. Dan sekaligus ketika orang menikmati khamar atau judi itu di sana ada sesuatu yang menyenangkan. Ini bahasa setan tapi Pak ya. Yang bilang bagus itu kata setan. Jadi kita akan membedakan nanti apa yang dikatakan oleh setan dan apa yang dirasakan oleh orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, bangun subuh, berangkat ke masjid, Masya Allah, luar biasa. Jelas betul. As-salatu khairu minan naum. Tapi bagi yang lain, Masya Allah, an-naum khairu minas salat. Ternyata tidur lebih enak daripada sholat. Jadi yang mengatakan tidur lebih enak daripada sholat, dengan sholat lebih bagus daripada tidur, banyakan mana? Ya, jadi ini fakta yang ada ketika kita memahami sesuatu yang itu bisa jadi belum dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, khamar ini adalah faktor ekstern yang akan mempengaruhi kita. Jadi normal-normal saja, tidak perlu minum khamar ini untuk memahami bahwa as-salatu khairum minan naum, itu tidak gampang. Apalagi dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ini adalah min amali syaitan. Dan syaitan menjelaskan keindahan-keindahannya ketika melakukan khamar tadi, minum khamar atau judi atau yang lainnya. Wa idza kana dzalika kadzalik fa inna minal wajib ittinabuha wal bu'du anha liyakunal insan mu'addan wa muhiyyan lil fawzi wal falah. Kalau memang Allah sudah menjelaskan bahwa khamar, judi itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan dia adalah cara setan mempengaruhinya, tidak ada jalan lain buat kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhinya. Untuk apa kita menjauhinya dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ini? Agar manusia itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi ada perintah-perintah Allah
Yang sudah tentu perintah Allah itu dalam rangka mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Tapi juga ada larangan-larangan Allah sama demikian. Maka untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, hati-hati. Jangan sampai kita ini yang diperintahkan juga dikerjakan, yang dilarang juga dikerjakan. Disinilah dibutuhkan keistiqomahan di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa anna iradati syaitan bitazinihi tanawul khamr wa la'bul maisir fi iqail adawah wal baghdha bisababi hada ta'ati wa hada mafsadah dunyawiyah. Setan itu ingin dengan segala keindahan yang setan rayukan kepada manusia, kaitannya dengan khamr dan judi ini sebetulnya dalam rangka mewujudkan permusuhan. Jadi luar biasa, ya. Jadi kalau sekarang ini masih ada khamr dan terus beredar khamr ini, maka permusuhan dan saling benci-membenci itu tidak akan pernah selesai. Maka kita harus pastikan jangan sampai kita ini mewujudkan permusuhan dan saling benci-membenci. Salah satunya adalah itu yang dikehendaki oleh setan kaitannya dengan khamr. Maka ada istilah yang dijelaskan di sini, wahada mafsadatun dunyawiyah. Ini kaitannya adalah hal yang merusak dalam urusan dunia. Jadi ada dua hal yang merusak di sini, baik itu merusak urusan dunia atau kaitannya yang merusak urusan akhirat. Walaupun yang merusak kaitannya dengan kehidupan dunia dan akhirat bukan khamr saja nanti. Jabatan juga bisa merusak. Cinta dunia juga bisa merusak. Tapi khamr menjelaskan kaitannya, satu hal yang harus kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang merusak dalam urusan dunia. Wa anna iradatu kadzalika fisidi an dzikrillah. Ternyata setan tidak berhenti sampai hanya mewujudkan permusuhan dan saling benci-membenci dari khamr ini. Justru tujuan lain juga adalah as-siddu an dzikrillah, menghalangi kita ingat kepada Allah. Wa ilhau anis shalah, dan melalaikan sholat. Jadi kalau secara pengaruh khamr itu ada orang yang terpengaruh sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Tapi ada juga minum khamr enggak, tapi sholat kagak. Ya. Jadi pengaruhnya ini luar biasa. Tanpa khamr saja ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Apalagi ditambah dengan khamr. Akan lebih berat lagi manusia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang disebut dengan mafsadah ukhra diniyah. Yaitu sesuatu yang merusak kaitannya dengan urusan agama. Maka sudah tentu musuh-musuh Islam atau orang yang tidak senang dengan Islam, khamr itu akan dipertahankan. Karena dua hal yang mereka dapatkan adalah mempengaruhi kehidupan dunia dan mempengaruhi kehidupan agama. Maka ketika kita menjadikan khamr ini sesuatu yang menakutkan kita, tidak ada jalan lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dihindari.
Saya tidak tahu dari yang ada di masjid ini pernah nggak menikmati itu. Karena memang ternyata nikmat juga ya waktu itu ya. Ya, Ustaz nggak tahu aja, paling begitu nanti ya. Ustaz nggak tahu aja, coba kalau dinikmati itu. Masya Allah, kira-kira begitu. Tapi sudahlah, yang berlalu biar berlalu. Tapi yang jelas memang, khamar ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan juga terhadap kehidupan hubungan kita dengan Allah. Dan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini sebetulnya dua hal itu, Bapak hadirin sekalian. Bagaimana kehidupan dunia ini mempengaruhi kepada kita sikap-sikap. COVID ini bagian yang menakutkan kita. Tapi sebagian orang menikmati dengan segala keuntungannya. Tapi sebagian orang memberikan satu suasana yang ini sepertinya adalah menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi sebetulnya suasana ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Cuma bentuknya yang berbeda. Maka yang menjadi sikap kita, bagaimanapun keadaan kehidupan yang ada, kita tetap harus dekat dengan Allah. Alhamdulillah masjid ditutup gitu kan kira-kira sebagian orang. Ya, karena COVID. Tapi sebagian orang merintih, ya Allah, masjid ditutup. Begitulah keadaan kehidupan ini. Maka jangan sampai keadaan apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kita semakin jauh dengan Allah. Justru semakin keadaan kehidupan dunia ini menakutkan kita dengan berbagai keadaan, seharusnya kita harus merasa lebih dekat dengan Allah. Karena keadaan-keadaan yang terjadi tidak akan pernah selesai kecuali Allah yang menyelesaikannya. Siapa yang bisa menyelesaikan COVID ini? Tidak ada kecuali hanya Allah. Soal orang memanfaatkan itu soal lain. Jadi alhamdulillah. Yang sakit di waktu COVID, alhamdulillah. Karena dengan sakitnya berarti dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Jadi memahami sakit secara positif nih sekarang harus lebih tajam, Pak. Ya. Menghindari sakit ya harus ada. Tapi kalau sudah sakit, nikmati sakit itu. Kita kan tidak ada yang mau sakit kan, berusaha. Bahkan sampai sholat pun kita jaga jarak supaya tidak sakit kan kira-kira gitu kan. Faktanya sakit enggak? Sakit juga kan? Jadi kalau setelah sakit, nikmati sakit itu. Karena dalam sakit itu ada hikmah. Dalam sakit itu ada rahasia. Hanya kita kalau semakin tua ini yang nambah ke kita apa? Sehat apa sakit? Semakin tua insya Allah semakin rasa sakitnya ada. Ya, nikmati saja, Pak. Karena di situ ampunan Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita terus berusaha untuk berobat sudah tentu. Yang akhirnya kematian datang. Alhamdulillah juga. Mati enak nggak mati? Pak, mati enak nggak? Agak susah jawabnya ya. Ya, karena ini perlu pengalaman. Tapi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika akan dimatiin sebut saja oleh malaikat maut itu, awalnya Nabi Ibrahim menolak. Ana khalilullah, saya ini kekasih Allah. Masa kekasih Allah mati? Itu kata Nabi Ibrahim waktu itu. Jadi pengetahuan
Seorang nabi saja kaitannya dengan mati itu nggak paham, apalagi kita. Tapi Bapak nggak mau mati memang. Mau mati juga kan? Jadi ada nggak yang nggak mau mati? Ya Allah Pak, udah umur 60-70 jalan udah miring-miring. Ditambah lagi kan ambruk berarti. Lebih baik mati berarti. Nabi Ibrahim begitu didatangi malaikat maut itu, ana khalilullah, saya ini kekasih Allah. Masa kekasih Allah mati? Malaikat maut bingung juga. Iya juga ya. Ya kalau kita sih dicabut malaikat terhadap pantas ya. Ini khalilullah. Akhirnya malaikat maut balik kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim khaliluk. Ibrahim itu kekasih engkau ya Allah. Apa kata Allah? Mana ada kekasih yang tidak ketemu dengan kekasihnya. Ini Nabi Ibrahim aja nggak paham nih. Mana ada kekasih yang tidak ketemu dengan kekasihnya. Malaikat maut balik lagi sudah. Ibrahim kata Allah, mana ada kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Masya Allah. Kata Nabi, udah kalau gitu cabut aja dah. Itu indikasi ternyata mati itu enak. Kita memang agak susah memahaminya. Nabi Ibrahim aja belum dikasih tahu oleh Allah, dia nggak paham. Ya, kalau mati itu adalah pertemuan dengan kekasih. Kembali ke masalah kita. Jadi ada musibah yang harus kita waspadai adalah hal yang merusak urusan dunia dengan hal yang merusak urusan akhirat. Dua-duanya berbahaya, Pak. Karena bagaimana kita bisa merasakan akhirat kalau dunia sendiri kita tidak memahaminya. Jadi nikmati yang nikmat itu karena kita memahami hidup yang nikmat. Makanya dalam hidup ini adalah harus paham betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Hidup kita ini untuk ibadah. Dalam rangka mempersiapkan untuk akhirat. Maka mafsadah duniawiyah, yaitu kaitannya dengan permusuhan, persaingan, ya, sikut menyikut, dengan kepentingan untuk mendapatkan dunia, hati-hati. Untuk naik jabatan harus nyogok, untuk ini, untuk itu urusan dunia itu. Yang ternyata bisa jadi orang lebih mendahulukan itu. Yang akhirnya ketika urusan dunia dijadikan sebagai satu peran dalam hidupnya, maka sudah mendapatkan musibah akhirat. Nah, khamar kaitan dengan musibah dunia dan musibah akhirat ini terjadi. Walaupun tadi saya katakan mabuk jabatan gitu ya, dan mabuk-mabuk lainnya itu adalah keadaan yang merusak kaitannya dengan kehidupan dunia dan kaitannya dengan kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita tidak minum khamar. Tapi kita masih berat datang ke masjid. Gitu ya? Itu juga bagian dari hal yang akan merusak kita dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Alhamdulillah sejahtera hidup kita. Tapi pelitnya audzubillah. Bakhilnya luar biasa. Maka dua istilah yang ada dalam khamar ini kita kembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Justru dalam keseharian kita ada dua hal yang akan merusak kita. Yaitu kaitannya dengan urusan dunia dan kaitannya dengan urusan akhirat. Maka kalau kita sudah umur 50-60 tahun itu harus bisa menghayati wal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu adalah lebih mulia, lebih utama dari kehidupan dunia sekarang yang Allah berikan kepada kita.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Di akhirat itu kita adalah akan selamanya hidup. Menikmati kehidupan nikmat yang sebenar-benarnya. Na'udzubillah, menikmati kehidupan yang sehina-hinanya. Kenikmatan di dunia ini mata'ul gurur. Enak nggak jadi presiden? Enak lah. Udah dua periode pengen naik lagi 3. Ternyata enak berarti kan? Dan begitu berikutnya kaitannya dengan dunia. Maka bapak-bapak yang sudah umur 50-60 tahun, pahami wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena semua akan berlalu dan tidak ada artinya. Tempat inilah yang akan menyelamatkan kita. Tempat inilah yang akan membahagiakan kita. Nah, kita sekarang juga masih terjebak oleh kehidupan dunia. Ada orang datang ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah pensiun, Ustaz. Tapi dikaryakan lagi. Masya Allah, bangganya luar biasa. Tapi ketika saya tanya bagaimana aktivitas ta'lim dan ke masjid, dia yang bisa jawab. Orang saya dikaryakan lagi, Masya Allah. Artinya keadaan dunia ini seperti tidak pernah selesai, padahal akan selesai. Akhirat yang tidak akan pernah selesai. Tapi itu dianggap selesai. Nah, khamar ini memberikan pelajaran kepada 2 hal tadi. Hati-hati dalam hidup ini ada mafsadah dunyawiyah, mafsadah diniyah. Diniyah ini pengertian mafsadah diniyah, mafsadah agama. Kehidupan yang kita kan seolah-olah ini dunia dan agama ini bertentangan, Pak. Seolah-olah dalam hidup ini ya. Ya Allah Ustadz, boro-boro nyari yang halal, yang haram aja sekarang susah ini. Kira-kira begitu ya. Yang haram aja kita kepepet terus ini. Jadi hidup ketika kita ingin teguh dalam kaitannya sesuai dengan syariat ini berat betul. Maka kita melihat suasana yang sebetulnya rakyat sedang susah, sedang kesulitan, tapi mereka asyik mempersiapkan 2024 dan lain sebagainya. Gitu ya kira-kira. Nah, kembali kepada kita sekarang. Wahadil ayatul akhir manazulu fi hukmil khamar. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan dalam awal bahwa proses pengharaman khamar ini adalah bitajrid, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Ini dalam teori dakwah harus kita lakukan. Jadi mungkin ada nggak kita punya data, ada orang ini misalkan di sekitar Masjid Kuba ini belum pernah datang ke masjid. Ada nggak kira Pandang? Ada nggak datanya itu? Dia muslim. Tapi alhamdulillah duitnya nyampe ke masjid, orangnya belum nyampe. Masih bagus ya? Masih bagus. Artinya proses harus ada untuk supaya orang akhirnya menikmati masjid yang indah ini. Wabil khusus keluarga besar di Royal 2 ini. Jadi jangan sampai begini, biasanya manusia itu pinter banget. Ente kenapa nggak sampai matinya? Ente pernah ke Masjid Kuba nggak? Ya anda nggak pernah diajak-ajak sama Pandang misalkan. Mungkin nggak dia jawab begitu ya? Nggak pernah diajak-ajak, saya juga pengen sebutnya tapi nggak pernah diajak. Kan ada orang yang diajak dulu ya. Jadi kalau nanti ada yang begitu nih, Pak Rohiman ditanya, orang saya nggak pernah diajak sama Pak Rohiman. Artinya memang dakwah kita ini harus betul-betul mengajak kepada kebaikan. Bahkan kita kadang-kadang ya dia udah tua, udah mau mati masih diajak aja. Justru kadang-kadang udah tua, penyakitnya udah terlalu banyak. Apalagi dulu senang minum khamar. Udah susah cara berpikir untuk menghadapi akhirat ini. Ya harus dicolek-colek dikit lah kira-kira. Nah, ini ayat yang terakhir yang saya bacakan tadi. Ya, sebagai kepastian khamar adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi kalau ada orang sekarang masih menikmati khamar, ketinggalan zaman kita. Udah terlambat. Ya,
Terlambat sudah. Walaupun ternyata khamar dan dengan segala macam bentuknya itu seolah-olah modern kan. Botolnya aja kita lihat Masya Allah cantiknya. Kalah sama botol air zam-zam. Jadi keindahannya betul-betul diperlihatkan dan dia dipajang di tempat yang baik. Begitu jelas. Itulah yang disebut dengan jahiliyah modern. Ya. Menganggap dirinya modern padahal tetap jahiliyah. Wahya qadiyatun bitahrimiha tahriman qati'an. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu sampai akhir tadi yaitu ayat yang menjelaskan akhir daripada proses pengharaman khamar. Ya mungkin Bapak punya teman yang tiap hari minum khamarnya 10 botol misalkan. Ya jangan langsung berhenti Pak, 9 gitu ya. 8 sampai pada titik 0. Orang minum khamar 10 botol suruh bangun subuh, tahajud, ya pasti nggak bisa lah. Ya, bitadrij, ada proses ini sebagai metode yang Allah ajarkan kepada kita karena manusia dengan kemampuan yang berbeda memahami sesuatu, ada proses yang harus dilalui. Makanya kalau kita sudah umur 50 tahun ini mau nyampe ke masjid susah banget. Ya iyalah. Emang ke masjid gampang. Itu harus prosesnya dari awal. Orang sudah 1000 dia baru dari 0. Jadi bapak-bapak yang merasa berat ke masjid memang salahnya dulunya kan. Mestinya dari dulu proses ini berjalan. Kalau dari dulu sudah berjalan langkah ke masjid enteng saja. Kadang-kadang ada aja alasannya. Kalau di kampung gitu suara imamnya kagak enak dah. Masjidnya gerah lah segala. Padahal proses yang dia lalui untuk datang ke tempat ini baru mulai. Kalau yang lain nikmat-nikmat aja gitu ya. Makanya bagaimana kita menjadikan proses untuk menghadapi akhir perjalanan hidup ini tergantung kepada kita. Maka harus dipaksakan. Allahumma paksain. Ya, karena untuk berubah itu tidak gampang. Ini sekarang ini kita di bulan ini adalah bulan Hijriah yang kita pahami hijrah berubah hidup. Ya. Kemudian ulang tahun kemerdekaan. Saya tidak tahu bapak-bapak sudah merdeka atau belum. Masing-masing aja dah. Ya. Ya kalau bicara udah merdeka apa belum ya masing-masing aja dah. Karena faktanya kita belum menikmati kemerdekaan ini. Kalau secara tapi kalau kembali kepada apa yang menjadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, pasti dia sudah merdeka. Karena tadi ada gangguan dunia ini yang akhirnya kita belum merdeka. Maka beberapa ayat sebagai proses pengharamannya dimulai dengan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa manafiun linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Jawab, katakan, iya, khamr dan judi itu ada manfaatnya. Kalimatnya indah sekali. Ada manfaatnya. Ya. Tapi juga di dalamnya ada dosa. Nah, iman akan menjawab mana yang akan didahulukan, manfaatnya atau menghindari dosa. Orang ditawarkan sesuatu yang haram, sebut saja dah, korupsi lah gitu. Iya ya, kalau ditolak gimana ini? Apalagi bulan depan udah pensiun, kira-kira ya. Rasanya luar biasa. Jadi kadang-kadang antara dosa dan manfaat kita susah menyelesaikannya. Nah, khamar adalah bagian yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitar Nabi waktu itu, ya. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi, "Qul, jawab ya Muhammad. Fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas."
Khamr dan judi itu memang dia ada manfaatnya, tetapi ada dosanya. Coba perhatikan dalam kehidupan kita ini, antara dosa dan manfaat kadang-kadang mana yang didahulukan. Gitu ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dijelaskan, ternyata dosanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Terima uang Menteri Sosial berapa itunya korupsinya tuh? Pokoknya miliaran lah gitu ya. Masya Allah, miliaran. Manfaat gak uang miliaran itu? Masya Allah, manfaat luar biasa. Tapi 3 miliar atau lebih atau seberapapun itu, dosanya lebih banyak. Cuma memahami dosa ini kan rada susah kita ini. Ya, duit hasil korupsi, beli mobil yang paling mewah, larinya kenceng nggak? Tetap lari dia. Ya, kecuali duit dapat korupsi, beli mobil baru, tapi nggak jalan. Kenapa ini? Bapak belinya pakai halal apa haram? Oh, pantesan nggak jalan. Ini kan enggak, justru tetap larinya luar biasa, walaupun duitnya Jadi antara manfaat dengan dosa ini kita agak susah memahaminya. Nah, khamar dijawab pertama kalinya masih. Ya bolehlah ente minum. Kan kira-kira gitu. Ya, awal-awalnya kan begitu. Kaitannya dengan manfaatnya masih ada, dosanya belakangan dah, kira-kira gitu. Ya. Manfaatnya masih ada, dosanya belakangan. Maka kaitannya dengan manfaat ini nasrabuhuma limanafi'ha. Jadi ada orang-orang yang beralasan kenapa minum khamar? Ya Allah, kalau saya nggak minum, badan ini kurang seger. Faktanya ada begitu ya? Ada faktanya begitu. Jadi memang mengambil manfaatnya dari situ. Tapi sebagian menyatakan la khaira fi syai'in fihi ismun. Pastikan, yakinkan. Kalau sesuatu itu dia adalah berdosa, pasti tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau uang 3 miliar atau lebih itu ada manfaatnya, ya. Tapi pastikan kalau dia hasil dari dosa, la khairofi, tidak akan pernah ada kebaikannya. Pilihan ini memang tidak gampang ya. Pilihan ini tidak mudah antara memahami manfaat dan dosa. Saya mengalami sendiri, Pak. Jadi ada orang menawarkan ke saya membantu pesantren saya itu 100 juta. Saya tidak pernah tahu tuh duit 100 juta kaitannya dengan apa yang ada di pesantren. Ustaz, ini ada bantuan, ya bahasanya dari negara lah. Ini sering saya ceritakan, karena memang apa yang saya ceritakan ini ternyata agak sedikit aneh. Karena tadi antara manfaat dan dosa tidak bisa membedakan. Bagaimana uang ini? Ya Ustaz tanda tangan, ya. Ustaz tanda tangan 100 juta dan Ustaz terima 60 juta. Begini doang Pak terima 60 juta, enak nggak? Enak lah. Saya tanya, ini uang 100 juta bagaimana pertanggungjawabannya? Udah selesai. Jadi uang itu milik saya ada 100 juta. Iya, 60 juta milik saya. Iya. Masya Allah. Terima 60 juta, tanda tangan 100. Saya nggak mau Pak. 60 juta ya sangat bermanfaat ya. Luar biasa. Tapi saya nggak mau. Kenapa Ustaz nggak mau? Ya nggak mau aja lah saya. Kecuali 100 juta tanda tangannya, terus terima 100 juta. Kok bisa Ustaz? Saya tawarkan balik lagi Pak. Sekarang gini aja, kalau uang 100 juta itu adalah untuk saya, gampang sekarang. Ente bawa duit 100 juta ke saya, ente kasih ke saya tanda tangan 100 juta, saya kasih lagi sama ente. Saya yang tanda tangan, duitnya saya kasih lagi sama ente. Gak bisa Ustaz, dari sononya udah dipotong.
Itu orang kalau sudah pikirannya jahat, rusak, nggak bisa mikir. Padahal kalau dia benar, pinjam aja duit 40 juta dari orang, ya. Ya kan? Masa dia nggak punya teman yang punya 40 juta, bawa tuh 100 juta. Besok bawa 600 juta, 100 juta. Itu tuh orang mabok gitu. Jadi kita ini dalam hidup banyak yang mabok tadi. Karena tidak bisa membedakan antara dosa dan manfaat. Nah, Khamar menjelaskan itu. Walaupun dipastikan, la khaira fi syai'in fi ismun. Pastikan. Kalau sudah urusannya dosa, tidak ada manfaatnya. Walaupun kelihatannya manfaatnya luar biasa. Tapi tetap kalau sudah di dalamnya ada dosa, la khaira fi. Tidak ada kebaikan. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi indah sekali kalau bahasa yang kita ini minum boleh, sholat boleh. Waktu itu Pak, Masya Allah. Enak betul itu. Ya, mabok dulu, mabok. Ayo cepat mabok, kira-kira gitu kan. Ini dohor berapa menit lagi? Setengah jam lagi. Cepat. Jadi boleh minum kira-kira, ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, kalau lagi mabok jangan sholat. Kalau udah selesai mabok baru boleh sholat. Waktu itu sholatnya tetap diperintahkan, maboknya juga boleh. Masya Allah. Kelihatannya bayangan saya indah sekali Pak. Ya. Kita jam 10 kumpul dari luar tuh, kita minum-minum dulu gara-gara itu ya. Oh ramai itu ya. Cepat-cepat dohor 1 jam lagi. Udah sadar belum? Indah sekali kayaknya itu. Keadaan antara mengikuti jalan setan dan mengikuti jalan Allah. Cuma ini berlaku dulu Pak. Ini jangan dikembalikan lagi ke kita. Ya, hukum sudah selesai. Ya, sudah selesai. Cuma ini dijelaskan kepada Bapak sekalian kaitannya dengan proses pengharaman yang sebenarnya haram. Dan kita adalah pada titik terakhir sudah. Haramnya sudah pasti. Jangan dikembalikan lagi ayatnya. Atau ini dijadikan dalil. Tuh, dalilnya tuh. Ya ayyuhalladzina an la taqrabus shalah wa antum sukara. Boleh. Tapi kalau kita mau sholat baru berhenti. Ini tidak berdiri sendiri ayat ini. Ya. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan ayat sebelumnya dan ayat berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran kita kenal asbabun nuzul. Di dalam hadis kita kenal asbabul wurud. Jadi jangan memahami ayat itu saja dijadikan dalil. Ada enggak kaitannya dengan ayat berikutnya atau ayat sesudahnya? Faqala ba'dun nas nashrabuha wa najlis fi buyutina. Ini disuruh minum ya sudah kita minum saja di rumah kita aja minumnya gitu ya. Tapi tetap wa qalal akhirun la khaira fi syai'in yahulu bainana wa bainas shalah ma'al muslimin. Di kaitannya kalau sudah urusan minum itu tetap tidak akan bisa memberikan kenikmatan dalam sholat. Ini kalau ada orang masih pakai dalil ini Pak. Makanya tuntas sudah urusan yang haram ini secara hukum selesai sudah. Cuma memang dalam proses dakwah tadi yang saya bilang, kalau Bapak punya teman dia minum 10 hari, 1 hari 10 botol, tetap proses dakwahnya tidak langsung ente sholat dong, sholat tahajud dong. Ya nggak bisa. Untuk orang lain kita jadikan sebagai proses dakwah. Tapi untuk diri kita sudah selesai. Khamar haram, judi haram. Jangan mundur lagi ya dengan ayat yang dijelaskan. Karena nanti kalau baca ayat 1 ini saja bahaya. Ini proses yang dilakukan dalam memahami kehidupan sosial terhadap khamar. Tapi kita pastikan sekarang ini untuk diri kita, khamar sudah haram. Tapi kalau ada orang yang memang masih gila khamar, gila judi, prosesnya harus dilakukan. Tidak bisa dipaksakan. Yang bisa memaksa adalah memang negara. Hukumnya adalah orang yang judi dihukum. Khamar ada hukumannya nggak orang mabok-mabok? Tidak ada. Dalam Islam
Syariat Islam yang mabok itu dicambuk 80 kali. Maka orang minum khamr ini aman. Di negeri kita tercinta ini aman. Gak ada hukumannya. Jualnya mungkin ada, melanggar penjualan, tapi begitu mabok, sepengetahuan saya nggak ada hukumannya, kecuali dia merusak yang lain. Tapi dirinya mabok saja sendiri, ya silahkan saja, kira-kira begitu. Tapi dalam syariat Islam itu dicambuk 80 kali. Saya kira ini, Bapak Hadirin sekalian, masih ada beberapa penjelasan kaitannya dengan beberapa rahasia. Tapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini lebih pada penekanan adalah ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu mafsadah diniyah wa mafsadah dunyawiyah. Ya, sesuatu yang merusak kita dalam proses hidup di dunia ini, sikut menyikut, tipu menipu dalam rangka mewujudkan dunia, tapi jangan lupa itu akan merusak kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian pada subuh pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan 1-2. Bapak, oh iya, Pak Toto kami persilahkan sebelah kanan. Tidak ada. Ya, ada 2. Baik, terima kasih. Silakan Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto Pak Ustadz. Menarik sekali ini topiknya. Jadi proses pelarangan hukum khamr itu dilakukan secara bertahap. Jadi artinya bahwa sebelum datangnya perintah ini, khamr itu diperbolehkan. Pertanyaannya Pak Ustadz, bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apakah dalam kitab-kitab sebelumnya tidak diatur tentang pelarangan khamr? Sehingga baru pada masa Nabi dan pada saat keimanannya sudah mulai membaik, baru turunnya perintah pelarangan khamr. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Bahwa hukum itu datang setelah wahyu ada. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah sebelumnya itu belum diatur? Sudah tentu belum diatur. Karena kaitannya dengan hukum ini tidak mungkin tumpang tindih. Hanya di dalam Islamnya sendiri itu tidak langsung haram. Tapi dibolehkan. Nah, kaitannya dengan hukum-hukum sebelumnya, nanti kita bahas juga kaitannya dengan bagaimana pada zaman kehidupan Nabi Isa ya dan Nabi Musa. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi yang jelas Al-Quran menyatakan haram itu tidak langsung. Ini yang saya katakan tadi, ini sebagai metode dakwah. Buat kita sudah selesai. Tapi buat teman kita proses itu harus dilalui. Jadi yang kita dapatkan hikmah dari ini adalah bagaimana kita mengajak orang lain hijrah, kira-kira sebutnya, untuk supaya meninggalkan apa yang diharamkan. Walaupun prosesnya tidak langsung. Ya, nanti kita bahas bagaimana proses pengharamannya pada zaman Nabi Musa dan pada zaman Nabi Isa. Saya kira begitu Pak Toto. Silakan yang lain. Baik, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, bagaimana keadaan orang yang mati dalam keadaan mabuk gitu Ustaz ya? Apakah dia di neraka selamanya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, pertama kali yang menjadi catatan adalah
dia beriman atau tidak. Karena kaitannya khamar ini juga dia posisinya adalah orang yang beriman. Seluruh orang mukmin itu masuk surga. Wa in zana wa in syaraq. Walaupun dia berzina dan mencuri, termasuk minum. Ujung-ujungnya nanti masuk surga kalau dia beriman. Mudah-mudahan dalam proses itu imannya tidak hilang. Karena memang jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mencuri itu dia tidak beriman. Ketika dia mabuk dia tidak beriman. Karena orang beriman itu tidak mungkin melakukan yang dilarang. Cuma memang setelah dia melakukan dia sadar, astagfirullahaladzim. Yang jadi masalah, habis melakukan yang dilarang dia bangga. Bahkan ngajak orang. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, apakah dia di neraka selamanya? Belum tentu. Kalau masih ada iman pada dirinya. Insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Jadi kita ini kan antara masuk surga langsung atau masuk nerakanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, wallahu a'lam. Tapi kita berharap langsung, begitu maunya ya. Mudah-mudahan. Tapi iman inilah yang akan menentukan seseorang yang akhirnya dia ujung-ujungnya masuk surga. Wah, kalau gitu yang penting ujungnya kan, Masya Allah. Ya. Jadi kalau berharap yang penting ujungnya aja dah gitu ya. Janganlah. Ya. Yang namanya kenikmatan itu harus dari awal sampai akhir. Jadi jangan begini, kalau kita langsung masuk surga nggak ada pengalaman di neraka dong. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira begitu Pak ya. Selama masih ada imannya. Ya, selama masih ada imannya, wa in zana wa in syaraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia minum khamar, masalahnya seberapa iman itu ada pada kita. Jadi menjaga iman ini dengan apa kan? Dengan amal soleh. Nah kalau orang mengaku beriman tapi tidak dengan amal soleh, agak ragu kita. Jangan-jangan dia berubah jadi syirik, jadi musyrik. Dan kalau sudah musyrik, innallaha la yaghfiru ad-dzunub la yusyriku bihi syai'an. Kalau sudah musyrik, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ya sejahat apapun orang dengan segala macamnya, nah, kalau masih ada pintu tobat terbuka cepat-cepat diam. Pernah kisah 99 orang membunuh lalu 100 orang dia bunuh. Ya, akhirnya masuk surga. Ya, jadi pada koruptor itu ya, koruptor enggak apa-apa loh, cepat saja selesai berhenti korupsinya, uangnya kembalikan ke negara. Mau masuk surga sudah. Banyak ibadah selesai. Cuma kan kita takutnya nanti su'ul khotimah. Korupsi belum selesai, di penjara belum selesai, udah mati di penjara. Itu yang kita takutkan. Gitu Pak ya? Cukup? Oh, masih ada no? Edi, Pak Edi. Pak Edi. Ya. Bonus 1 ya. Oh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan hal yang klasik, tapi perlu pencerahan Pak Ustadz, yaitu mengenai penggunaan alkohol, khamar, di dalam minyak wangi, di dalam obat-obatan, dan yang terakhir, kalau kita mengkonsumsi alkohol di dalam tape. Jadi ini mohon dicerahkan lagi karena masih ada keraguan-keraguan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di dalam kitab ini memang agak terbalik. Mestinya apa itu khamar dulu.
Tapi ternyata yang dijelaskan itu adalah posisi hukumnya. Nanti kita jelaskan mahiyal khamar. Ya. Ini agak panjang sedikit Pak Edi. Ya, bisa nanti ketemu bulan depan insya Allah. Ya. Memang sebetulnya kemarin saya membahas dulu mahiyal khamar, tapi sebetulnya khamarnya sudah selesai menurut saya. Ya. Justru yang menjadi pemahaman adalah pemahaman terhadap ketentuan hukum. Maka di dalam kitab ini penjelasan hukumnya dulu dengan segala prosesnya, baru dikasih tahu mahiyal khamar. Apa sebetulnya yang disebut dengan khamar tadi. Ya. Jadi kaitannya dengan makanan itu, apakah semua makanan yang ada alkoholnya disebut khamar? Lalu bagaimana minyak wangi yang ada alkoholnya itu juga tidak boleh? Nah, insya Allah nanti pada pertemuan berikut. Ya, biar tidak sepotong maksud saya. Gitu Pak Edi ya? Al-afu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa atikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.